Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Khairiyah dengan NIM 2020531666. Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menerangkan dasar akuntansi tentang transaksi bisnis. Transaksi bisnis atau sering disebut dengan transaksi keuangan adalah kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan secara langsung yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasional perusahaan. Di dalam akuntansi, perusahaan hanya akan mencatat transaksi bisnis yang mempengaruhi saldo masing-masing akun menjadi bertambah atau berkurang. Di dalam dasar akuntansi ada persamaan akuntansi dengan rumus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Yang disebut aset di sini yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Selanjutnya ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis di sini adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan atau entitas secara langsung yang mempengaruhi hasil operasinya. Di sini ada kasus pada tanggal 1 November 2005, Doni mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Yang pertama adalah Doni membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Asetnya sama dengan ekuitas pemilik. A. Kas 25.000 sama dengan modal Doni 25.000 yang diinvestasi oleh Doni. B. Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Kas menjadi 25.000 dikurangi 20.000, saldonya 5.000, plus tanah 20.000, saldonya tetap 20.000. Ekuitas pemiliknya modal Doni 25.000, saldonya menjadi 25.000. Yang D. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Kas bertambah 5.000 plus perlengkapan 1.350 plus tanah 20.000. Utang usaha menjadi 1.350, sedangkan modal Doni 25.000. Yang D. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dengan membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Kasnya bertambah menjadi 7.500. 5.000 ditambah 7.500 menjadi 12.500, sedangkan perlengkapannya tetap 1.350. Tanahnya tetap 20.000. Utang usaha 1.350, tetap 1.350. Modal Doni 25.000 plus 7.500 menjadi 32.500. Selanjutnya, Net Solution membayar beban-beban berikut berupa gaji 2.125, sewa 800, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Kas menjadi 12.500 dikurang 3.650 menjadi 8.850,
perlengkapannya tetap 1.350, tanahnya juga tetap 20.000. Utang usahanya 1.350. Modal Doni 32.500 dikurangi 2.125 yaitu upah, 800 sewa, 450 utilitas, 275 rupa-rupa. Totalnya menjadi 28.850. Selanjutnya, dalam dasar akuntansi transaksi bisnis ada dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik menjadi berkurang oleh penarikan pemilik yang berupa beban, sedangkan ekuitas pemilik menjadi bertambah oleh investasinya pemilik berupa pendapatan. Nah, di antara beban dan pendapatan ada juga laba bersih. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan yang menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan berupa laporan laba rugi, yaitu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik adalah rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Kemudian ada laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, dalam laporan laba rugi net solution untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Ada pendapatan jasa sebesar 7.500, ada beban operasi yang meliputi beban upah sebesar 2.125, beban sewa sebesar 800, beban perlengkapan sebesar 800, beban utilitas sebesar 450, dan beban lain-lain sebesar 275. Total beban operasi sebesar 4.450, total laba bersih sebesar 3.050. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Di sini ada quotes yang mungkin bisa memotivasi diri kita. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.